Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om dengan NIM 200211501003 dari kelas A Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini akan membahas mengenai arsitektur pada masa kuno hingga arsitektur pada masa pasca revolusi industri. Perkembangan arsitektur dimulai dari perkembangan arsitektur kuno hingga arsitektur pasca revolusi industri atau arsitektur di masa sekarang ini. Bentuk bangunan dari masa arsitektur kuno hingga masa arsitektur pasca revolusi industri memiliki perbedaan yang sangat mencolok, mulai dari gaya bangunannya hingga bentuknya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai arsitektur kuno. Arsitektur kuno ini termasuk juga arsitektur Mesir purba, di mana pada sepanjang sejarah Mesir purba terbagi menjadi 6 zaman kerajaan atau kurang lebih 31 dinasti Fir'aun, dan gaya arsitekturnya berkembang dari zaman ini tidak memakan waktu yang tersingkat, tetapi memakan waktu yang beratus-ratus tahun. Perkembangan arsitektur di peradaban Mesir purba tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan dan kepercayaan kaum Mesir purba. Bangsa Mesir purba sudah mulai mengenal seni, mulai dari ukiran, juga mengenal musik dengan instrumen musik yang biasa digunakan dalam acara pemakaman. Selama 3.500 tahun, seniman mengikuti bentuk artistik dan ikonografi yang dikembangkan pada masa kerajaan lama. Terdapat aliran ketat yang diharuskan diikuti, sehingga bentuk aliran ini tidak mudah berubah dan tidak terpengaruh oleh aliran lain. Standar artistik pada masa itu antara lain garis-garis sederhana, bentuk area, warna yang datar mengkombinasi dengan karakteristik figur yang tidak memiliki kedalaman spasial, menciptakan rasa keteraturan dan keseimbangan dalam komposisinya. Contoh karya arsitektur pada masa Mesir kuno yaitu piramida Zores. Selanjutnya, arsitektur kuno pada masa arsitektur Mesopotamia. Mesopotamia merupakan pertemuan pergerakan dari berbagai suku bangsa Sumeria, Amorita, Kassita, Babilonia, Assyria, Medes, dan Persia. Perkembangan arsitektur di daratan Mesopotamia mulai muncul pada tahun 3500 sebelum Masehi. Perkembangan arsitektur Mesopotamia dikenal dengan bangunan kuil-kuil dengan ornamen-ornamen flora yang terdapat pada tiang-tiang kolom ataupun dinding bangunan. Mesopotamia sangat berpengaruh terhadap peradaban perkembangan arsitektur dengan bangunan-bangunan yang dimulai dibangun dan kota-kota yang teratur dan indah. Di antaranya yaitu Ziggurat, Taman Gantung Babilonia, dan Ninive Maski. Yang selanjutnya arsitektur klasik. Arsitektur klasik yang selanjutnya yaitu arsitektur klasik Yunani dan Roman. Yunani memiliki tipologi wilayah terbukit yang memisahkan beberapa suku yang kemudian setelah suku tersebut mulai terorganisir terbentuklah polis dan menjalankan pemerintahan dengan cara demokrasi. Tipologi terbukit inilah yang menjadikan Yunani kaya akan batu sehingga banyak material bangunan yang menggunakan batu. Arsitektur klasik merupakan ungkapan dan gambaran perjalanan sejarah arsitektur Eropa yang khususnya menunjuk pada karya-karya arsitektur yang bernilai tinggi dan first class. Disebut demikian karena karya-karya ini mempunyai aturan atau pedoman yang ketat dan pertimbangan yang hati-hati sebagai landasan berpikir dalam menciptakan karya tersebut. Arsitektur klasik memberikan kesan yang anggun dan mewah. Ciri khas arsitektur klasik yaitu pemakaian pilar-pilar, ornamen, dan profil-profil yang muncul pada saat kerajaan Romawi atau Yunani kuno. Bangunan gaya klasik memiliki ukuran yang melebihi kebutuhan fungsinya dan memiliki komposisi bangunan yang simetris dengan tata letak jendela yang teratur. Saat kita berpikir mengenai arsitektur klasik, umumnya kita akan berpikir mengenai sebuah bangunan yang terbuat dari kayu, batu, dan lain-lain. Dalam beberapa contoh bangunan, hal tersebut memang benar, namun arsitektur klasik juga memiliki nafas modern dan desain gedung yang rumit. Misalnya pada atap
tiang, bahkan struktur batu atau marmer yang dibuat dengan detail yang sempurna. Salah satu bangunan bergaya klasik paling terkenal yaitu Parthenon yang berada di Yunani. Arsitektur yang selanjutnya yaitu arsitektur Kristen awal. Arsitektur Kristen dimulai pada sekitar 313 hingga 800 Masehi dan berkembang serta menonjol di daratan Italia, kemudian merambah sampai ke wilayah Balkan dan Yunani. Kesulitan utama ketika itu adalah memperoleh bangunan tempat ibadah, dikarenakan belum adanya catatan tentang persyaratan maupun peraturan tentang bangunan gereja. Dari berbagai pertimbangan kriteria yang paling menentukan rupanya adalah bangunan yang dapat menampung banyak orang. Gedung Basilika merupakan bangunan peninggalan arsitektur Romawi yang ketika itu berfungsi sebagai bangunan pengadilan, dipilih dan diputuskan sebagai bangunan gereja. Yang selanjutnya yaitu arsitektur Bizantin. Yang selanjutnya yaitu arsitektur Bizantium adalah arsitektur kekaisaran Bizantium. Terminologi yang ini digunakan oleh para sejarawan modern untuk mengklasifikasikan kekaisaran Romawi abad pertengahan. Sedemikian karena perkembangannya sebagai suatu entitas budaya dan seni yang berpusat di ibu kota baru Konstantinopel. Berbeda dengan kota Roma dan sekitarnya, kekaisaran Bizantium tahan lebih dari 1 milenium, secara dramatis mempengaruhi arsitektur abad pertengahan di seluruh Eropa dan Timur Dekat, serta menjadi asal-usul tradisi arsitektur Utsmania dan Renaissance. Setelah keruntuhan kekaisaran tersebut, arsitektur Bizantium awal dibangun sebagai suatu cara untuk mengenang arsitektur Romawi, perubahan teritorial dan politik, kemajuan teknologi, serta perubahan gaya yang menandakan adanya suatu gaya yang berbeda yang secara bertahap menghasilkan dena lantai berupa salib Yunani dalam arsitektur gereja. Selanjutnya yaitu arsitektur abad pertengahan, yaitu arsitektur Romanesque. Arsitektur ini merupakan gaya arsitektur dari Eropa abad pertengahan dari tahun 1517 Masehi, ditandai oleh pelengkung setengah lingkaran dan berkembang menjadi gaya arsitektur gotik, ditandai dengan pelengkung berujung yang dimulai pada abad ke-12. Tidak ada kesepakatan mengenai waktu berawalnya gaya Romanesque dan pengusulan waktunya beragam mulai dari abad ke-6 sampai dengan abad ke-10. Namun contoh-contohnya dapat ditemukan di seluruh penjuru Eropa sehingga menjadikan arsitektur Romanesque sebagai gaya arsitektur Eropa pertama sejak arsitektur Imperial Romawi. Contoh pada bangunannya yaitu Facade Katedral. Selanjutnya yaitu arsitektur gotik. Dilihat dari sejarahnya, arsitektur gotik adalah perkembangan dari arsitektur klasik yang lahir di Eropa Timur. Mirip dengan saudaranya arsitektur Romanesque yang lahir di Eropa Barat. Secara umum, arsitektur gotik masih mempermainkan gubahan arsitektur klasik sebagai arsitektur Romanesque. Namun kerajaan Bizantium sebagai tempat berkembangnya arsitektur ini bertetangga dengan kekhalifahan Islam dan kekaisaran Persia sehingga banyak elemen arsitektur Islam dan arsitektur Mesopotamia yang mempengaruhi dan diadaptasi pada arsitektur gotik seperti elemen kubah dan ornamen fasad. Contoh bangunannya yaitu Reims Cathedral. Selanjutnya yaitu arsitektur pada masa Renaissance. Arsitektur Renaissance adalah arsitektur pada periode antara awal abad ke-15 sampai abad ke-17 di wilayah Eropa ketika terjadi kelahiran kembali budaya klasik terutama budaya Yunani kuno dan budaya Romawi kuno yang disebut Renaissance. Gaya ini pertama kali dikembangkan di Florence dengan Filippo Brunelleschi sebagai salah satu inovatornya. Gaya Renaissance dengan cepat menyebar ke kota Italia lainnya dan melalui Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan tempat lainnya. Contoh pada bangunannya yaitu Tempietto. Selanjutnya yaitu arsitektur barok.
Arsitektur barok adalah gaya bangunan dalam era barok dimulai di Italia pada abad ke-16 yang mulai mengambil perbendaharaan arsitektur Renaissance dari Romawi dan menggunakannya dalam suatu cara teatrikal dan retorik yang baru, seringkali untuk mengungkapkan kejayaan gereja Katolik dan keadaannya yang absolut. Arsitektur ini dicirikan dengan eksplorasi baru pada intensitas yang dramatis, pencahayaan dan bayangan serta bentuk. Contoh bangunannya yaitu Gereja Gesu. Selanjutnya yaitu arsitektur Rokoko, adalah gaya abad ke-18 yang berkembang ketika keseniman barok meninggalkan gaya simetris dan mulai menambah bunga, tanaman, dan permainan lainnya. Ruang-ruang rokoko dirancang sebagai karya seni total dengan perabotan elegan bermotif bunga dan tanaman, patung-patung kecil, cermin penuh ornamen, dan permadani melengkapi arsitektur, relief, dan cat dinding penuh warna. Gaya ini banyak digunakan oleh gaya neoklasik. Contoh pada bangunannya yaitu Basilika Ottoberen. Selanjutnya yaitu arsitektur abad ke-18 dan ke-19. Yang pertama ada arsitektur eklektik. Arsitektur ini merupakan aliran memilih memadukan unsur-unsur atau gaya ke dalam bentuk tersendiri. Berdasarkan arti kata sesungguhnya, eklektisme sejak Renaissance di mana elemen Romawi digabung dengan unsur lain Romawi, mengambil bentuk Yunani digabung dengan unsur lainnya. Eklektisme selain karena kejenuhan pola klasik lama juga karena semakin banyak pilihan untuk digabungkan atau diulang tetapi dalam pola konsep bentuk yang baru. Contoh bangunannya yaitu British Museum London. Yang selanjutnya yaitu arsitektur neoklasik. Neoklasikisme merupakan nama yang diberikan untuk gerakan barat dalam dekoratif, seni, dan visual, sastra, teater, musik, dan arsitektur yang menggambarkan inspirasi dari seni rupa klasik dan budaya Yunani kuno dan Romawi kuno. Contoh bangunannya yaitu Katedral Vilnius. Selanjutnya yang terakhir yaitu arsitektur pasca revolusi, yaitu arsitektur modern. Arsitektur modern atau arsitektur modernis adalah sebuah istilah yang ditujukan untuk sekelompok gaya arsitektur yang muncul pada paruh waktu pertama abad ke-20 dan menjadi dominan setelah Perang Dunia Kedua. Ini berdasarkan pada teknologi pembangunan baru, terutama penggunaan kaca, baja, dan beton, dan setelah penolakan dari gaya Beaux Arts dan arsitektur neoklasik tradisional yang menjadi populer pada abad ke-19. Contoh bangunannya yaitu Opera House. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.